عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukrulillah pada pagi hari yang barakah, di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, hari Jum'ah, kita kembali duduk dalam satu majlis yang paling mulia, yaitu majlisul ilmi. Setelah kita memulai sebelum pengajian tadi dengan pembacaan riwayah Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapannya mudah-mudahan dalam hati kita ada yang kotornya, ada yang enggak baiknya, ada yang beloknya, semuanya dengan nurnya Rasulullah, maka dilempengin, dibersihkan semua yang kita punya niat-niat jelek. Seandainya sebelum itu, maka dengan membaca maulid, mudah-mudahan semua niat-niat kita diluruskan dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita mulai pembacaan kitab, kita membaca daripada Sayyidul Istighfar, kemudian dengan kalimat taradhi anhu dan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى به وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. وإذا تعلقت النية الخبيثة بالعمل الطيب أفسدته وصيرته خبيثا كمن يعمل الصالحات وينوي بذلك تحصيل المال والجاه. Halaman 19 yang bawah sebelum alinea itu ya, di atas wa idza ta'allaqat. Fajtahid ya akhi an takuna niyyatuka fi ta'atika maqsuratan ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala wanwi bima tata'atah min al-mubahat al-isti'anata ala ta'atillahi ta'ala ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin sekalian, selanjutnya masih tentang niat. Yang kata Imam Haddad, idza ta'allaqat an-niyatul khabithah bil 'amalit thayyib. Apabila ada niat buruk, niat jelek, niat jahat, ataupun niat selain karena Allah, termasuk niat karena unsur dunia, dimasukkan dalam satu amal yang baik, kerjaannya bagus, amalnya amal soleh, ibadah bentuknya, tapi ada niat bukan karena Allah, itu maksudnya niat buruk, khabithah.
Jadi termasuk dalam contoh ini nanti Imam Haddad nyontohin niat buruk itu, niat nggak bagus itu bukan karena niat maksiat aja, niat karena dunia. Sebab nanti tekanannya kita diperintahkan mukhlisina lahuddin. Kita harus senantiasa mengikhlaskan, memurnikan niat kita ini cuma karena Allah. Gimana tuh? Kalau ada amal soleh, ibadah, tapi niatnya karena dunia, afsadathu wa sayyarathu khabithan, maka akan merusak itu amal soleh. Amal soleh jadi rusak. Wa sayyarathu khabithan, dan jadi jelek. Kaman ya'malus salihat wa yanwi bidzalika tahsilal mal wal jah. Seperti orang yang beramal soleh, ya, beribadah, tapi tujuannya untuk menghasilkan harta dan pangkat, mencari titel kiai untuk menjadi pejabat. Tahu kan kalau jadi kiai bisa jadi menteri agama, begitu. Kalau jadi kiai jadi wakil presiden bisa. Nah, gitu. Cakep banget tuh ilmunya begitu luas, luar biasa, tapi tujuannya kelihatan udah karena jabatan. Luntur tuh ilmunya semua, itu maknanya jelek tuh semua amal solehnya. Kenapa? Tujuannya cuma satu, dunia, pangkat dan jabatan, harta. Ada gak contohnya? Ada gak? Oh, jelas banget dah, nggak perlu dicontohin kan gitu. Tadi nyerempet dikit. Boleh kalau dia mau jadi pejabat, apalagi menjadi orang nomor 1 atau nomor 2, dan dengan kesolehannya, maka kalau bisa tolong cegah kalau ada orang ingin menghilangkan syariat Islam. Nah, kalau cuti kemarin apa itu? 1 Muharram menandakan peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimundur, digeser, diem aja. Itu kan satu contoh. Maunya kita itu kalem-kalem aja, biasa aja udah. Kalau mau ada waktunya libur aja udah, nggak usah kayak digeser-geser. Kan dulu begitu. Ini kan sebujak-bujak, jag. Oh, apa itu? Baru tumben, ya. Ada pemerintah yang berani. Apalagi nih urusan agama, Pak, sensitif nih, nggak boleh sembarangan. Ini berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti juga Maulid begitu katanya. Kalau nggak salah kan tanggal hari 2 Selasa itu udah ada edarannya, dimundurin lagi. Sekarang pertanyaannya, 17 besok digeser apa kagak? Tanya RT, mana RT? RW an gitu. Geser gak besok? Geser aja, ngapa emang? Ya. Nih. Ya. Jadi lebih mulia mana peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 17 Agustus? Kita bukan menyepelekan 17. Oh, kalau bahas tentang kemerdekaan, siapa yang sangat paling berperan di situ? Para ulama santri umat Islam. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, salah satu pelopor yang memerintahkan Soekarno, presiden pertama saat itu, bingung ini mau ngumumin proklamasi tentang kemerdekaan negara kita kapan. Datang ke rumah Habib Ali Kuitang rahimahullah untuk tanya kapan dan hari apa. Maka
dijatuhkan tanggal 17 Agustus bertepatan 17 Ramadan, bertepatan hari Jumat. Dari itu aja dulu dah, dari pelaksanaan 17-an aja itu hari kemerdekaan yang nentuin ulama. Jadi maknanya juga jangan kita dibenturin ame 17. Karena 17 itu kemerdekaan kita semua umat Islam yang luar biasa. Para ulama apalagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini satu peristiwa yang luar biasa. Maka saya katakan di awal kemarin pertemuan yang lalu bahwa dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebarlah Islam ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia dengan sebab peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan darah para ulama, mereka yang meninggal mati syahid, berjuang karena apa? Ada darah keturunan, ada darah jihad, perjuangan yang dalam diri mereka, yang sehingga mereka para ulama ini mau mempertahankan negaranya, tanah airnya, belain negara. Kalau kudu meninggal nggak apa-apa, udah jiwanya, nyawanya berani dikorbankan. Kenapa? Ada darah jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat peristiwa hijrahnya Rasulullah, kalau Rasulullah aja menyelamatkan akidah, maka kita juga menyelamatkan akidah dengan cara saat itu dipertahankan, diperjuangkan tanah air kita oleh para ulama. Kita yang udah dapetin kemerdekaan ini tinggal jaga. Makanya ada kayak model-model kemarin begitu tuh, geser-geser gitu, kita jangan diam. Ya, bentuk protes kita, nggak sukanya kita terhadap kesewenang-wenangan, semau-maunya aja. Ya, nah ini. Jadi tadi tuh ujung-ujung kenapa kan ada kiai no di atas atuh, diem aja. Bute apa budeg nggak tahu juga dah. Ya Allah. Begitu juga contoh-contoh kita yang lain, amal soleh, ibadah. Karena tekanannya kita disuruh untuk semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fajtahid ya akhi, ini dia. Maka bersungguh-sungguhlah, oh ya akhi, wahai saudaraku, an takuna niyatuka fi ta'atika maqsuratan ala ibtigha'i wajhillah. Ini Pak, kita diingetin lagi, ditegur lagi hati kita. Maka bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku, agar niatmu dalam ketaatanmu, dalam ibadahmu, niat-niat ibadah kita apa? Maqsuratan ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala, hanya khusus untuk mencari ridha Allah, hanya khusus untuk Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang datang semuanya nih karena Allah. Kalau karena Allah, maka dimudahkan langkahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu baca maulid, merinding kita. Merinding karena maulidnya Rasulullah SAW, juga jamaah yang begitu datang luar biasa. Ini merupakan langkah yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk bagian dari dikabulkan doa kita dalam doa awal tahun. Kita baca doa awal tahun kemarin Pak. Udah baca belum? Nah, sampai Al-Imam Syekh Abdul Hamid Al-Quds dalam kitab Kanzun Najah was Surur fil ad'iyati allati tashrahus surur, beliau di situ menyebutkan, mengutip dari kitab Na'tul Bidayat. Kata beliau apa? Dianjurkan, ulama menganjurkan kita baca nih doa awal tahun tuh. Mana bunyi tadi saya baca di habis salat. Allahumma antal abadiyul qadimul awal وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى. Dianjurkan baca nih doa awal tahun semenjak masuk kemarin sampai 10 hari dari bulan Muharram, berarti sampai tanggal 10 Muharram. Baca terus tuh, habis sholat baca terus, zuhur, asar, maghrib, baca terus.
Kenapa? Untuk membentengi diri kita selama setahun ini. Jadi mungkin dulunya kita tahunya cuma awal tahun doang, iya. Menyambutnya kita awali dengan baca doa awal tahun. Tapi kalau mau dampaknya luar biasa, khasiatnya luar biasa itu tambahin sampai 10 hari. Itu anjurannya. Mau baca terus juga nggak apa-apa. Ya. Tapi tambahannya minimal sampai 10 hari dari bulan Muharram. Kenapa? Di dalam doa awal tahun, kira-kira udah pada tahu belum artinya? Kita baca aja deh, Ustaz suruh baca. Alhamdulillah. Rupanya adanya kita di sini, gerakan kita di sini, diijabahnya doa kita. Karena salah satu yang kita minta ada di situ. Jadi dalam doa awal tahun yang harus kita ketahui ada 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nas'alukal ismata fihi minasyaitan wa awliyaih. Ya Allah, ini awal tahun, ini tahun yang baru, aku minta nas'alukal ismata. Coba doa kita. Kami minta kepadamu ya Allah al-ismah. Apa ismah? Penjagaan, benteng, kekuatan, perlindungan. Dari apa? Minasyaitan wa awliya'i, dari godaan setan, rayuan setan dan pasukan bala tentaranya. Ya Allah, yang banyak juga tuh. Banyak banget setan anak buahnya. Ada yang setan kalau dengar beker, alarm mau bangun subuh dimatiin lagi. Tidur lagi. Tuh ada setannya tuh. Ada yang lagi subuh-subuh enak banget tidur, tarik aja selimut lagi. Itu ada setannya. Ada setan segen, setan males, itu banyak. Nah makanya kita minta nih di awal tahun, insya Allah harapannya tahun ini menjadi tahun yang lebih baik. Emang gimana sih kalau tahun lebih baik? Itu kata Nabi disuruh sama Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Kalau kita mau tahu diri kita beruntung apa kagak nih Pak, tahun ini kita termasuk orang beruntung apa kagak, apa rugi? Kata Nabi, lihat aja siapa yang hari itu, tahun itu dia ada di dalamnya menjadi hari yang lebih baik atau tahun yang lebih baik dari tahun yang kemarin, maka berarti dia orang yang beruntung, orang yang sukses. Alhamdulillah, tadinya nggak kuliah subuh, alhamdulillah kita bisa datang. Tadinya nggak ngaji bisa datang, alhamdulillah. Ini bagian daripada diijabahnya doa awal tahun kita. Itu yang pertama dari arti doa awal tahun yang kita baca. Jadi yang pertama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan, perlindungan dari godaan setan, rayuan setan dan segala bujuk rayuannya. Yang kedua, kita minta dalam doa awal tahun al-aunah wa nas'aluka al-auna ala hadhihi an-nafs al-ammarah bis-su'. Ya Allah, aku minta kepadamu al-aunah. Apa al-aun? Ayil ma'unah, pertolongan. Minta pertolongan, minta tolong sama Allah. Untuk apa? Dalam rangka apa kita minta tolong ini? Ala hadhihi an-nafs, dalam menundukkan dan menahan hawa nafsu. Tugas dari kita langsung diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pertolongan yang paling dahsyatnya kita minta sama Allah. Kita usaha, kita tahan, ame kita minta sama Allah supaya Allah bantu kita bisa menundukkan hawa nafsu. Kenapa sih emang nafsu itu? An-nafs al-ammarah. Karena nafsu itu tabiatnya, wataknya. Nafsu nih, tabiat. Al-ammarah, apa al-ammarah? Kita taunya nafsu amarah, marah doang. Bukan. Al-ammarah itu isim sighat mubalaghah. Maknanya fa'alah, dari wazan fa'alah. Ammarah maknanya yang sangat menyuruh. Karena nafsu itu wataknya, tabiatnya ammarah, apa? Sangat menyuruh, nyuruh mulu, nyuruh terus, nggak berhenti-berhenti. Untuk apa? Bisu. Nah, itu wataknya nafsu kan. Tabiatnya nafsu
ammarah bisu, selalu menyuruh kejahatan. Kalau kita kagak rem, kita nggak minta tolong sama Allah, ini disuruh mulu nafsu nih. Kita minta tadi, pentingnya begitu kata ulama, sampai untuk urusan hawa nafsu supaya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih? Nafsu itu al-ammarah. Apa al-ammarah? Yang selalu menyuruh, ngojok-ngojokin mulu, nggak berhenti-berhenti, besok untuk melakukan kejahatan, kezaliman, penyelewengan, termasuk tadi itu geser-geser gitu tuh tadi itu hawa nafsu tuh. Ame Islam bawahnya udah gedeg aja begitu. Kalau gedeg, bukan gedeg lagi, gedeg gitu. Ya. Apa? Ya. Kalau kita lihat sejarah Islam mau dihilangin, buku-buku sejarah udah nggak ada, udah. Pelajaran-pelajaran agama mau dihilangin. Dimulai dari mana? Masuk sekarang tuh tadi. Digesernya tanggal-tanggal bersejarah dalam Islam di Indonesia ini. Geser. Itu sama juga penghilangan sejarah. Kan tadi saya bilang, pengennya kita biasa aja, kan gitu. Tapi Allah mau tunjukin, Pak. Ini bukannya asal doang. Allah mau kasih unjuk, mau kasih tahu kepada kita bahwasanya apa? Bahwa ini makin nampak kemunafikan dan kekufuran. Kebencian makin jelas. Di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 37, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bihil ladhina kafaru, katanya. Innaman nasi', sesungguhnya pengunduran bulan-bulan mulia. Kan bulan mulia nih Muharram. Apa kayak dimundurin? Ada yang bilang saat tetap tanggalnya tanggal 1, tapi cutinya doang mau gue pikirin. Yang penting itu tuh sama juga kan, menjadikan Indonesia ini saat ini kagak tahu sejarah tentang Muharram, hijrahnya Rasulullah SAW, dengan dihilangkan tanggal 1 Muharram kayak dimundur-mundurin. Jadi makin nampak apa kata Allah. Allah mau kasih lihat bahwasanya ini di pemerintahan yang sekarang ada kemunafikan, pejabatnya pejabat munafik, yang pemimpinnya pemimpin yang munafik. Kalau orang kafirnya yang ada nongkrong di atas, ada gak? Makin jelas kafirnya itu, Pak. Makin jelas kekufurannya, makin jelas kebenciannya. Itu kata Allah, innaman nasi'u ziyadah. Maka kita harus senantiasa waspada. Waspadanya gimana? Jaga akidah kita, duduk bersama ulama, ngaji. Jangan kagak ngaji. Alhamdulillah. Saat di depan masjid ada yang mati. Mengapa kalau mati? Yang mati udah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Nih al-mukhlisin yang waktu tempo hari kan di depan ada yang meninggal kan gitu. Yang meninggal husnul khatimah. Kita doain kan gitu. Jangan di depan mati, depan masjid jangan ngaji dulu dah. Gedeg banget tuh yang model begitu. Mau jadi bego jadi orang. Justru ketika ada yang mati di depan masjid musola, ingetin buat kita tuh si fulan udah meninggal, udah nggak bisa ibadah lagi. Kita yang masih hidup, ayo datang ke masjid musola. Betul kan? Jam berapa ini deh? Hah? Ya. Nah, jadi yang terpenting jaga niat-niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat buat akidah kita, buat keluarga kita, ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah kita baca secara khusus untuk yang berinfak pada pagi hari ini dalam rangka pengajian Jumat subuh, itu yang pahalanya dihadiahkan untuk almarhum Bapak Muryanto bin Jasman Selamat dan almarhumah Ibu Samsiah binti Haji Musa, yang dengan sedekah ini mereka semua di alam barzah mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keluarga kita semua yang telah meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum doa ada pengumuman Jumat besok subuh di Mushola Al-Ma'mur ya. Kemudian besok malam Ahad nih, Sabtu nih malam Ahad di Masjid An-Nur. Malam Minggu besok di Masjid An-Nur, subuhnya di Al-Wiqayah itu. Ada juga pengajian baru malam Minggu besok, malam Ahad, habis dari An-Nur ada pengajian baru buka insyaallah di Lenteng dekat parkiran ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan semuanya untuk memakmurkan ya, insyaallah untuk memakmurkan umur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.